29 Mei diperingati sebagai Hari Lansia. Ini menjadi pengingat kalau kita semua pasti akan mengalami era lansia atau berumur di atas 60 tahun. Kira-kira bagaimana ya supaya kita bisa menjalani era lansia secara sehat dan bermakna? Kita intip rahasianya dari Maria Brañas Morera, perempuan supersentenarian yang meninggal di usia 117 tahun. Morera lahir di San Francisco, California, Amerika Serikat pada 4 Maret 1907 dan meninggal 20 Agustus 2024. Dia meninggal di Panti Jompo Residencia Santa Maria del Tura, Catalonia, Spanyol, yang menjadi tempat tinggalnya selama 20 tahun terakhir. Sebelum meninggal di usia yang super panjang, Morera hanya mengalami masalah gangguan pendengaran dan mobilitas. Namun dia tidak memiliki penyakit yang jamak dialami orang tua akibat proses degenerasi. Bahkan saat orang tua lain mengalami demensia kognitif, Morera tetap tajam sampai meninggal. Nah, sampel urin, darah, tinja, dan air liur Morera dikumpulkan di saat-saat terakhir hidupnya untuk studi. Bagaimana hasilnya? Adalah ahli epigenetika kanker Manel Esteller dan timnya di Institut Joseph Carreras Spanyol yang menyelidiki gen Morera. Dikutip Life Science Kamis 20 Maret 2025, data genetik Morera itu kemudian dibandingkan dengan data 75 perempuan Iberia Spanyol yang masuk dalam proyek 1000 genom untuk pemetaan variasi genom manusia. Hasil perbandingan menunjukkan Morera memiliki 7 varian genetik langka dalam genomnya yang belum pernah terdeteksi pada populasi Eropa. Variasi gen yang berbeda ini berkaitan dengan fungsi kognitif, sistem kekebalan tubuh, paru-paru, penyakit jantung, kanker, dan gangguan autoimun. Peneliti menduga variasi genetik itulah yang melindungi Morera dari penyakit-penyakit yang terkait dengan penurunan fungsi organ. Bahkan dia justru mengalami peningkatan fungsi organ-organ tersebut. Morera juga memiliki fungsi mitokondria yang sangat baik. Artinya pusat energi yang menyediakan energi bagi sel-sel tubuh mampu bekerja lebih baik dibandingkan pada tubuh perempuan yang usianya lebih muda. Dia juga memiliki kadar kolesterol yang sehat dan produksi protein yang tinggi, sehingga sangat bermanfaat bagi fungsi kekebalan tubuh. Berdasarkan sampel tinja Morera, ditemukan mikrobioma usus yang berbeda dari mikrobioma usus kebanyakan orang berumur 61 hingga 91 tahun. Tinja Morera menunjukkan tingkat aktinobakteri yang tinggi, yaitu memiliki bakteri dari genus Bifidobacterium yang tinggi. Bakteri ini mengeluarkan senyawa antiinflamasi, dan biasanya pada orang tua jumlah bakteri ini justru menurun. Kondisi yang dialami Morera justru kontras dengan yang terjadi pada umumnya orang tua. Morera melaporkan mengonsumsi 3 porsi yogurt dalam sehari. Makanan fermentasi seperti yogurt mengandung probiotik atau mikroorganisme hidup yang dapat mengisi kembali dan memelihara mikrobioma usus. Berdasarkan temuan studi itu, Esteller dan rekan menyimpulkan bahwa akumulasi dari banyaknya manfaat kecil genetika dan pilihan gaya hiduplah yang memungkinkan Morera memiliki umur sangat panjang. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dalam proyeksi penduduk tahun 2024 menyebut ada sekitar 722.000 centenarian atau orang berumur lebih dari 100 tahun di seluruh dunia. Jepang, Amerika Serikat, Cina, India, dan Thailand adalah negara-negara yang memiliki jumlah centenarian terbanyak. Kalau di Indonesia, belum ada data pasti jumlah centenarian. Sensus penduduk 2020 hanya mengelompokkan penduduk hingga usia 95 plus saja, yang jumlahnya mencapai 18.934 orang. Sahabat Kompas, bagaimana tertarik untuk menjalani gaya hidup sehat supaya panjang umur dan bebas dari penyakit degeneratif? Selamat Hari Lansia, semoga lansia Indonesia makin sehat ya.